Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini videonya simple saja ya. Jadi dan saya rekamannya pun tidak pakai kamera yang biasanya saya pakai HP ini. Ya. Tadi ada pertanyaan di TokTok, dua pertanyaan yang cukup menarik, ini dan ini. Nah, nanti akan saya bahas, tapi kebetulan masih hujan. Udah reda ya. Udah reda yo. Ya wes, tapi teman-teman masih pada istirahat ini jam 3. Ya. Oke, saya jelaskan. Pertanyaannya bagus. Ya, ternyata pertanyaannya cuma ketemu satu dan ini. Nah, ini pertanyaannya ya. Pak, nyusun platnya itu gimana? Disusun biasa atau disusun seperti kita masang bata? Nah, ini spesialnya, Rek. Nanti saya tunjukkan. Kalau kalian pernah lihat bangun kapal di Batam, sebenarnya udah pernah saya bahas di video sebelumnya, jauh sekali waktu itu mulai dibangun ya. Kapal itu mulai dibangun pernah saya bahas yang itu, nah itu Desa Goni itu. Waktu dibangun saya pernah bahas cara masang platnya. Nah, kali ini akan saya coba bahas lagi dan saya tunjukkan juga kira-kira proses pemasangannya itu gimana. Apakah diletak-letakkan saja dan apakah dari ukuran dari pabrik itu langsung dipasang-pasang, di blasting kemudian dipasang gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, jadi ini ada nut las ini. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama bahwa apakah dipasang ditaruh-taruh gitu ya dengan satu nut atau seperti bata gitu, pemasangan bata. Ini kalau kalian lihat ini sudah jelas ya bahwa pemasangan plat kapal yang kami bangun itu dia seperti batu bata. Itu yang pertama. Seperti kita masang batu bata jadi zigzag ya, setengah full, setengah full, setengah. Seperti yang kalian lihat ini. Saya agak kecilin ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tujuannya apa? Yang pertama yaitu karena metodenya ini metode section, kita bisa pasang dengan metode seperti ini ya. Ya karena memang pekerjaannya itu kebiasaan membangunnya metode section, sehingga kita bisa lakukan ini. Ini tidak bisa dilakukan ketika pembangunannya metode blok. Ya, jika pembangunannya metode blok, ini akan sangat tidak mungkin dilakukan karena satu blok itu biasanya satu garis. Nutnya ini satu garis. Resikonya apa? Atau kelebihannya apa seperti ini? Ini dari kekakuan atau dari kemungkinan dia patah itu sangat bisa diminimalkan. Karena apa? Karena nutnya tidak berkumpul di satu titik. Tidak berkumpul di satu garis maksudnya. Ya. Kalau misalnya metode blok, misalnya ini satu blok, kemudian ini blok lainnya, maka sambungan platnya juga akan di sini semuanya. Dan itu kalian bisa lihat kapal-kapal yang dibangun di Batam. Tapi saya tidak bilang itu dibangun dengan cara seperti itu dia kekuatannya tidak ada. Tapi dengan cara seperti ini lebih bagus. Itu sudah bagus. Tapi dengan pemasangan plat yang zigzag ini itu lebih bagus gitu. Dan ini tidak mungkin dilakukan kalau kapalnya metode blok. Ya karena itu tadi, karena blok per blok yang disatukan itu nanti pasti akan mengakibatkan ini satu garis. Itu yang pertama ya. Tentang pemasangan plat itu yang pertama. Lalu yang kedua, di bawah ini kan ada dudukan-dudukan ya. Nah, di bawah itu ada banyak dudukan-dudukan ya. Dan kemarin saya bilang kalau jarak dudukan ini adalah menyesuaikan airbag. Jadi space-nya ini yang penting airbag atau balon bisa masuk untuk jarak longitudinalnya. Kemudian ketinggiannya itu yang penting airbag nanti pada saat dia dipompa dia bisa mengangkat kapal ini. Ya, jadi ini adalah tingginya maksimal 60% dari diameter airbag seperti itu. Sehingga nanti kalau misalnya kita nurunkan kapalnya, airbagnya bisa efektif. Tapi bukan hanya itu saja, Bro. Jadi tunggul-tunggul ini sudah disusun sehingga sambungan-sambungan plat nut ini, nah nut ini itu tidak ada yang kena tunggul. Ini yang kedua ya. Sambungan nut ini tidak ada yang kena tunggul. Keuntungannya apa kalau sambungan nut ini tidak kena tunggul? Pengelasannya bisa maksimal nanti overheadnya. Jadi kita tidak perlu geser-geser ini. Tidak perlu geser-geser si dudukan ini untuk melakukan pengelasan. Bayangkan kalau misalnya nut ini dia berada di situ, pas kena ke kayu itu, nanti akan sangat kerepotan orang melakukan pengelasan overhead. Jadi semuanya ini dari ujung depan sampai ujung belakang ini, itu kita sudah atur bahwa sambungan lasnya atau sambungan platnya ini tidak kena ke dudukan-dudukan ini. Itu yang kedua, ya cara masang platnya. Kemudian yang ketiga,
Lalu yang ketiga yaitu seperti kalian lihat ya. Jadi teman-teman ini sedang bikin garis untuk posisi konstruksinya. Ada floor, ada longitudinal, ada girder gitu. Dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Nih. Ini hasilnya. Ya. Jadi ini adalah floor yang nantinya ada tulang-tulang di sini, kemudian di sini ya, ini garisnya. Lalu di sebelah sana itu ini. Nah, ini ya, garis-garis ini. Nah, plat ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga tulang-tulang melintang, baik yang melintang maupun yang memanjang, itu nanti dia tidak sampai kena ke nut ini. Ya, tidak sampai ke nut ini. Kena ke nut ini. Jadi dia ada jarak segini. Ya, kadang ada yang segini. Tapi yang penting dia tidak sampai kena nut ini. Gitu. Begitu juga dengan longitudinalnya. Siku-siku memanjang. Kalian bisa lihat. Nah, itu ada siku-siku memanjang itu, garis-garis yang warna putih-putih ini. Itu tidak ada yang kena nut. Tidak ada yang kena sambungan plat. Itu. Ya. Itu yang ketiga. Jadi penyusunan plat ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga siku-siku, baik siku maupun girder atau tulang-tulang lainnya, bracket-bracket itu tidak ada yang kena. Tadi komandannya itu, Pak Arifin, itu lapor bahwa ada satu yang sangat mendekati nut, tapi dia bracket, bukan tulang. Ya. Nanti akan saya tunjukkan ketika sudah terpasang semua konstruksinya. Jadi ada satu yang hampir kena ke nut itu, tapi tidak kena. Ya memang sudah direncanakan, jadi tidak ada yang kena ke nut. Resikonya apa kalau kena ke nut? Nanti dia akan terjadi penumpukan pengelasan di situ dan itu akan menyebabkan terjadi daerah HAZ yang ngumpul di situ dan itu daerah getas yang bisa berakibat fatal seperti itu. Ya, jadi semuanya sudah direncanakan ya. Bahkan nyambungnya di belakang ini kan bisa saja ini kita potong separuh. Ini kan panjangnya 9 meter ya. Bisa saja ini kita potong separuh tapi tidak. Ini kita kemarin potong sekitar 48% dari panjang platnya. Sehingga dia, nah ini zigzag ya. Kalau kalian lihat zigzag itu. Jadi yang zigzag yang paling belakang ini adalah 48 atau 45% gitu kemarin dari panjang platnya gitu. Sehingga semua sambungan ke depan itu tidak ada, yang pertama tidak ada yang kena ke tulang, tidak ada yang kena ke bracket, tidak ada yang kena ke dudukan yang ada di bawah tadi. Pekerjaan belum selesai, belum kelar. Sudah dibersihkan duluan sama Pak Haji, ini lihat. Jadi tidak boleh ada semak-semak di lokasi marking ini, harus dibersihkan ya. Dan ini komandannya ini. Siap Dan? Jadi seperti itu ya, saya sudah tunjukkan bagaimana plat ini disusun sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu konstruksi, tidak mengganggu dudukan segala macam. Jadi tulang-tulang atau konstruksi yang terpasang itu dia sudah benar-benar kena ke plat dan pengelasannya bisa maksimal. Oke ya. Itu saja video kali ini dan mungkin agak goyang-goyang karena ini pakai HP ya. Karena pakai HP makanya sedikit goyang-goyang dan sedikit gambarnya kurang bagus. Tapi mudah-mudahan menjawab buat pertanyaan tadi ya. Dan terima kasih sudah bertanya dan terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.